bahwa bumi sudah menjadi tempat yang mulia. Sombong bumi sama langit. Nih, sekarang gua udah jadi mulia. Kenapa? Karena sudah ada sosok makhluk yang mulia Allah turunkan ke muka bumi. Weh. Nabi Muhammad kagak dilahirin di langit, dilahirin di bumi. Sekarang gua menjadi lebih mulia. Gemburu langit. Iya. Marah sama Allah. Ya Allah, apakah benar Engkau telah turunkan seorang manusia ke bumi yang tadinya di bumi itu penuh dengan kemudaratan, akhirnya penuh dengan cahaya keimanan. Betul. Akhirnya ngiri ke langit, minta sama Allah, ya Allah, saya mau merasakan bagaimana keberkahan makhluk sekali aja. Tolong sampaikan makhluk ini ke dalam langit ya. Akhirnya Allah kabulkan. Nah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj nih. Naiklah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus ke Sidratul Muntaha. Ngapain Rasulullah dipanggil sama Allah? Untuk menerima kewajiban. Rasulullah bukan cuma nabi, tapi seorang negosiator yang ulung. Tahu negosiator apa? Apa negosiator? Orang yang pandai untuk bernegosiasi. Nah, ini negosiasinya bukan sama makhluk, tapi sama yang menciptakan makhluk, sama Allah. Hai Muhammad, ini aku berikan kepadamu ya kewajiban untuk umatmu melaksanakan sholat selama 50 waktu setiap hari. Kerjain, sampai deh ke umat lu, disampain, turun, ketemunya, ketemu sama Nabi, ketemu sama Nabi siapa? Ketemu sama Nabi Musa. Ngobrol sama Nabi Musa, dipesenin apa sama Allah? Ini wahai Musa, saya mendapatkan beban tanggung jawab untuk menyampaikan kepada umatku bahwa aku harus menyampaikan sehari semalam umatku harus sholat 50 waktu. Kagak ya Nabi, kagak kuat. Apalagi orang Maesari kagak bakal kuat. Ya. Sholat 7 menit aja udah kecapat kagak kuat. Naik lagi, nego lagi sama Allah. Turun jadi 45. Gimana ya Rasulullah? Dapat diskon? Dapat, cuma 5 doang. Nego lagi, terus sampai ke kita 5 waktu sholat. 5 waktu sholat itu turun lagi, temu sama Nabi Isa. Nabi Isa udah tahu umatmu adalah umat yang paling lemah. Ya, 5 waktu aja agak bakalan kuat. Nih sekarang buktinya. 5 waktu aja kuat. Ramenya nggak kuat. 5 waktu nggak kuat. Nego lagi. Tapi Rasulullah orang yang tahu diri. Dari 50 udah didiskon 45, tinggal 5. Masa mau didiskon lagi? Ya. Masa mau didiskon lagi? Kalau sampai didiskon lagi, kasihan muazin. Ya, janggal. Cobalah kalau cuma 3 waktu Allah kasih, subuh, maghrib, isya. Ya. Sisanya siangnya nganggur, ngaji. Ya, marbot siangnya nganggur kagak aja. Dipotong gajinya sama masjid enggak. Ya, sama musola. Akhirnya jadilah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kewajiban itu yang dibawa sama Rasulullah. 1, negosiator ulung. Yang kedua, Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj adalah inspirasi bagaimana orang bisa terbang. Orang belum bisa terbang, Rasulullah udah bisa terbang. Challenger kalah, pesawat paling cepat di dunia kalah. Nah ini tembus sampai 7 lapis langit.
Ya, nah itu inspirasi dari mana Ultraman? Dari peristiwa Isra Mi'raj. Lihat, bagaimana pinternya orang-orang Jepang. Beneran ini beneran. Ya, jadi Ultraman itu dia bisa tembus langit. Inspirasinya dari mana? Dia baca tuh. Itulah lemahnya orang Islam. Baca Al-Quran tidak dibaca maknanya. Orang di luar Islam nggak ngerti Al-Quran, tapi dipahami maknanya. Ada peristiwa Isra Mi'raj, dibikinin Ultraman, laku. Coba kalau yang nemuin Ultraman orang Islam, cakep Ultraman pakai imamah, ya, agak pakai khusus begitu. Ketemu sama orang Jepang, ya, itu salah satu maknanya. Pesan yang tersirat dari Isra Mi'raj apa? Ya, yang pertama, Rasulullah sudah bernego untuk umatnya, sholat dari 50 waktu jadi 5. Nah, kita sebagai umatnya, kalau mau diaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, jangan tinggalin. Oke? Dalam kondisi apapun, jangan tinggalin yang 5. Jangan sampai cacat. Kalau satu aja ditinggalin cacat. Ya, kalau guru saya dulu waktu madrasah diingetin, sholat yang 5 itu ibarat anggota tubuh. Subuh itu kepala, duhur tangan kanan, asar tangan kiri, maghrib kaki kanan, isya kaki kiri. Kalau ada orang kagak pernah sholat subuh, itu di mata Allah bagaikan orang yang jalan kagak ada palanya. Tuh di mata Allah. Nah, ada orang jalan kagak ada palanya, itu kagak pernah sholat subuh dia. Males dia mah. Ya, main game online sampai jam 4. Giliran as-shalah. Wah. Malah tinggalan sholat subuh. Tuh jadi orang kagak ada palanya. Orang kagak ada masalah zuhur, kayak orang cacat kagak ada tangannya. Orang kagak pernah sholat asar, orang cacat kagak ada tangan kirinya. Begitu juga maghrib, begitu juga isya. Yang parah orang yang kagak pernah sholat, kagak ada pala, kagak ada tangan, kagak ada kaki. Nah, lihat manusia badannya kayak ular keket, gejut. Kenapa? Badan doang. Masih penting badan doang, karena masih ada iman di hatinya, yakin sama Allah, yakin sama Rasulullah. Yang parah udah sholat kagak, ngaji kagak, ama agama benci, ama Allah kagak senang, ama Rasulullah kagak suka. Itu yang parah. Ya, kalau sudah ada makhluk seperti itu, dia sudah bukan manusia lagi, tapi sampahnya manusia. Jangan sampai kita menjadi sampahnya manusia. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan apa yang sudah dibawa sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung menuju ke Sidratul Muntaha untuk mengamalkan salat yang 5. Insya Allah mudah-mudahan sedikit kalau kita amalkan, insya Allah lama-lama jadi bukit. Dan mudah-mudahan kehadiran kita kesini, berkumpulnya kita di dunia menjadi wasilah berkumpulnya pula kita berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahil muwaffiq ila aqwamut thariq ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.